我感觉自己浑身都充满着力量。Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan tentu saja kali ini Mimin bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Xiang Feng Jian Yulu Part 3. Langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini, kita diperlihatkan Nona Bai melihat sesuatu di dalam hutan. Ia pun meminta Zhang untuk mengeceknya. Bisa terlihat itu seperti buku, dan Zhang pun langsung mengambilnya. Ternyata itu adalah buku Fuxi Sutra. Zhang mengatakan ia belum pernah membaca buku seperti ini. Ditambah lagi buku ini sepertinya istimewa. Terlebih lagi ini seperti penampakan kuno kitab suci. Dan ini adalah gulungan kuno. Kemudian Zhang pun langsung membuka buku tersebut. Di situ Nona Bai bilang di dalam hatinya, itu adalah tulisan suci nenek moyangnya. Diketahui buku tersebut itu yang menyebabkan Nona Bai menjadi kehilangan kekuatannya. Ditambah lagi nanti Zhang juga kehilangan kekuatannya setelah mempelajari buku tersebut. Di situ Nona Bai pun bilang dalam hatinya lagi, bisakah Zhang mempelajari teknik yang diturunkan oleh para dewa? Terlihat Zhang mengatakan ketika ia kembali ke sekte, ia akan menyerahkan buku tersebut pada kakak kedua. Sontak saja Nona Bai pun terkejut, dan ia bilang pada Zhang itu mungkin hadiah dari Tuhan. Ditambah lagi ini keajaiban dan ini kesempatan emas untuk Zhang mempelajari buku itu. Terlebih lagi, kata Nona Bai, buku Fuxi Sutra tersebut lebih seperti buku iblis. Nona Bai pun bilang buku ini benar-benar tidak seperti ras manusia kita. Oh, 你倒说来听听。听说妖族涂上的材质也的确不像是我们人族的东西。 Di situ Nona Bai meyakinkan Zhang untuk menyimpan buku tersebut, dan itu mungkin bisa menemukan sesuatu yang besar. Kemudian Zhang pun berkata dalam hatinya, apakah Nona Bai benar-benar iblis? Terlihat di situ Zhang pun teringat masa lalunya, yang saat itu keluarga dan gurunya dibantai. Dan ia pun bertekad untuk mencari keberadaan iblis yang selama bertahun-tahun dan mencari tahu mengapa mereka membunuh kerabat dan gurunya. Dan ia pun tersadar ketika Nona Bai menegurnya. 我都要查明他们杀害我亲人和恩师的原因。喂，傻小子！ Pada akhirnya Zhang pun mempercayai apa yang dikatakan oleh Nona Bai sebelumnya, dan ia akan menyimpan buku Fuxi Sutra tersebut sementara waktu. Sontak saja Zhang pun bertanya kepada Nona Bai, kenapa tiba-tiba saja ia pandai berbicara. Nona Bai pun terkejut ia akan ketahuan. Namun ia masih lega dikarenakan Zhang masih mengiranya anak dari orang tua yang kaya. 不愧是官宦人家的后人，读过书的父母教导的孩子。 Lalu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Mereka pun tiba di istana Xuanling. Kemudian mereka pun masuk ke dalam istana tersebut. Di situ mereka bertemu dengan anak kecil. Bisa terlihat anak kecil tersebut menyerap iblis yang sebelumnya disegel oleh Zhang di teko. 你走吧。 有劳各位戒法弟子了。 Diketahui iblis yang tadi diserap oleh anak kecil itu akan dibawa ke gunung, dan itu dikawal ke lembah iblis di kota rahasia Gunung Jiuyi. Di sana setan yang tidak pernah terbunuh akan memohon pengampunan dosa. Saat yang sama Zhang akan menerima ajaran sekte Xuanling. Kemudian Zhang pun mengajak Nona Bai masuk ke dalam istana. Terlihat di situ ada orang yang sedang menulis. Nona Bai pun bertanya siapa orang ini. Kata Zhang itu adalah penatua Siluming. Diketahui ia paling tua di aula Fangzong.
Di situ Zhang bilang ia ingin mendaftarkan Nona Bai di sekte Xuanling. Sontak saja penatua langsung menulis nama Nona Bai dalam daftar tersebut. Ditambah lagi kata Zhang, setelah Nona Bai resmi masuk sekte Xuanling, ia akan pergi lagi untuk menangkap iblis. Di situ penatua bilang bahwa Zhang adalah Xianlu yang jadi murid Sina bertahun-tahun. Tapi sejak kematian saudara muda Hui Ming, ada terlalu banyak hutang dan harus memikirkan cara mengisi lubang ini terlebih dahulu. Diketahui bahwa setengah tahun lagi balai Xianlu akan ada di tangan Zhang. Bisa terlihat di situ Zhang pun patuh akan hal tersebut. Lutang Tang Hao就要消在你手里了。是，弟子一定。 Lalu Nona Bai pun mengajak Zhang untuk kembali ke Xianlu Tang. Kemudian Zhang pun langsung pamit untuk pergi. Di situ Nona Bai menjadi heran. Diketahui bahwa Zhang adalah penguasa Xianlu Tang, tapi posisinya dalam sekte seni bela diri begitu buruk. Berpindah ke dekat air terjun, kata Zhang itu adalah Xianlu Tang. Di situ Zhang mengatakan meskipun di sini penduduk kami sedikit, akan tetapi jelas ini tempat terbersih di seluruh gunung Jiwei. Namun Nona Bai bilang dalam hatinya tidak ada yang spesial di sini. Nah, tempat ini seperti telah disudutkan. Dilanjut Zhang dan Nona Bai pun masuk ke dalam rumah. Bisa terlihat rumah tersebut penuh debu. Di situ Zhang bilang Nona Bai akan tidur di sini. Akan tetapi tentu saja Nona Bai pun terlihat tidak mau. Dan ia langsung berdoa pada Dewa Nuwa, yaitu pencipta manusia dalam mitologi di Tiongkok. Nona Bai pun memohon agar tidak tinggal di rumah bobrok seperti ini. Lalu Zhang pun mengajak Nona Bai makan. Tapi Nona Bai bilang berikan aku waktu 15 menit. Terlihat Zhang pun di luar. Namun ketika ia tak sengaja masuk ke dalam rumah, ia melihat rumah tersebut sudah rapih dan bersih. Pada akhirnya Zhang dan Nona Bai pun pergi untuk makan bersama. Namun ketika Zhang lewat, ia mendengar penatua bilang kepada para muridnya, jangan seperti Zhang, dikarenakan otaknya penuh dengan dendam. Terlebih lagi jika investigasi berlanjut bahwa Xianlu Tang cepat atau lambat akan disingkirkan. Di situ penatua langsung kaget, dikarenakan Zhang ada di depannya. Akan tetapi penatua pun langsung saja pergi. Terlihat Zhang sangat marah akan hal itu, dan ia pun langsung pergi lagi ke rumah. Bisa terlihat di situ Zhang pun mengingat apa yang dikatakan oleh tetua tadi. Kemudian ia pun keluar rumah malam-malam untuk berlatih pedang. Ia pun sambil mengingat tentang gurunya. Namun setelah selesai ia berlatih pedang, ia mengingat kata tetua tersebut. Di situ Zhang mengingat tetap mencari. Ditambah lagi dia tidak takut terbakar. Sontak saja Zhang pun tahu akan sesuatu. Lalu terlihat Nona Bai mengintip Zhang. Kembali pada Zhang, ia mengingat tempat di mana gurunya meninggal, yaitu di pedalaman gunung belakang sekte Xuanling. Tapi lebih aneh lagi adalah tragedi yang mencurigakan. Diketahui di sekte Xuanling, Zhang satu-satunya murid yang masih menyelidiki tragedi itu. Di situ Zhang merasa mungkinkah sekte Xuanling yang agung sebenarnya menyembunyikan niat membunuh. Ditambah lagi ketua sekte tak tahu hal ini. Terlebih lagi ataukah ini disengaja? 追查声势雷声大雨点小，渐渐的，竟然只剩下我这个俗家弟子还在追查，怎么会对此不闻不问？究竟是真的一无所知，还是故意的？ Kemudian tiba-tiba saja Fuki Sutra itu bercahaya. Di situ Zhang pun langsung membukanya dan ia sambil melihat bulan. Pada akhirnya ia pun mengerti sesuatu. Sontak saja Zhang pun langsung berlutut pada saat itu juga. Bisa terlihat di situ Nona Bai pun melihat hal itu. Ternyata Fuki Sutra tersebut masuk ke dalam tubuh Zhang. Zhang pun langsung merasa memiliki kekuatan di seluruh tubuhnya. Lalu Zhang pun merasa kitab suci tersebut benar-benar berasal dari dewa kuno Fuxi.我感觉自己浑身都充满着力量。
莫非这本古经真的来自古神伏羲？ Berpindah pada Nona Bai, di situ ia kesal. Kenapa Zhang dapat memicu inspirasi dari tulisan suci ini? Di situ Nona Bai pun berharap mungkin Zhang bisa menyelesaikan masalah kekuatan Nona Bai yang menghilang. Nona Bai pun bilang jika Zhang tak membuat kemajuan apapun tentang buku tersebut, maka ia akan membunuhnya. Terlihat Zhang berlatih pedang terbang. Tentu saja kekuatannya meningkat. Ditambah lagi Nona Bai bilang jika Zhang dapat mencapai kekuatan dewa melalui buku ini, maka Nona Bai akan terkenal. Bisa terlihat di situ Zhang pun sangat senang dikarenakan ilmu pedangnya bertambah kuat. Akan tetapi justru ia malah terjatuh dari pedang terbangnya. Dan tentu saja bersambung di part 4 dan selanjutnya. Oke, itu adalah Xiang Feng Jian Yulu episode dari episode 11 sampai 15, karena ini dirangkum saja jadi part 3. Mimin tadinya mau ngerekap film ini dong, Hua yang Lord of Universe ya. Tapi kalian nanti berkomentar ganti atau gimana, bingung ya. Karena emang kebanyakan dong udah dibahas, jadi untuk selingan aja sih gitu ya. Apa namanya? Untuk mengisi kekosongan sambil menunggu episode, kita akan membahas itu aja nanti ya, apa Lord of Universe ya, apa penguasa alam semesta gitu ya. Oke, sepertinya cukup. Silahkan yang mau subscribe di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.